Tuh, Bu. Oke, Om Saskia. Iya, Bu, bisa jelaskan, Bu, tentang terbentuknya sejarah Serati Banten di Indonesia ini seperti apa, Bu? Serati Banten awalnya dibentuk oleh perwakilan Bali yang ada di Jakarta, yaitu tahun 2005. Taman Indonesia Indah waktu itu perwakilan Bali dengan Serati mengadakan workshop di Museum Distrik Taman Mini Indonesia Indah selama 3 hari. Saat penutupan workshop tersebut adalah tercetus untuk membentuk Serati Banten Jabotabek. Jadi terbentuklah Serati Banten Jabotabek dengan ketua saya sendiri, penasehatnya Bu Rasmi Mulyadi, Bu Nyoman Sumadi, penasehat sekretaris, Dewa Ayu, Ibu Gusti Ayu Aryani, dan Ibu Sulianti Janati. Jadi kita mengadakan pertemuan Serati setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kesepakatan kita di Taman Mini dengan mencari nama narasumber yang kompeten. Tahun 2007 oleh Pinandite Sanggraha Nusantara di Sabta Pesona Kementerian Pariwisata, kita diajak bergabung di Pinandite Sanggraha Nusantara sebagai ketua 4 Pinandiat ini. Singkatnya, setelah Mahasabo di Bali, jadi Pinandite mengadakan Mahasabo di Bali itu tahun 2014, Serati disuruh membuat legalitas sendiri untuk mandiri, jadi terpisah dari Pinandite Sanggraha Nusantara. Setelah itulah baru kami berpikir untuk membuat legalitas sendiri, tapi karena waktu itu ada anggota yang setuju, ada yang tidak setuju. Pro dan kontra ya, Bu ya? Pro dan kontra, terus mengingat juga SDM dari Serati agak minim saat itu. Kami belum memutuskan untuk membuat legalitas, di samping juga tempat kantor kami belum menemukannya. Sampai akhirnya tahun 2018 atas dorongan dan saran dari Irman Gede Suparte, kami membuat legalitas dengan notaris Ibu Sri Sunan Dewi, dan tanggal 8 Agustus tahun 2018 keluarlah legalitas dengan nama bukan Serati Jabodetabek lagi, dengan nama dan Serati Banten Indonesia. Tanggal 1 Oktober tahun 2018 juga keluar juga surat legalitas dari Menkumham mengesahkan bahwa Serati Banten Indonesia sudah secara resmi berdiri, dan tadi sudah diserahkan juga pengesahannya dari Departemen Agama Republik Indonesia. Itu mungkin sejarah singkat Serati Banten. Dan pada hari ini kegiatan ini ya? Pada hari ini atas dukungan dari Kemenak, Kementerian Agama melalui Bapak Pembimas ya. Jadi kami bisa mengadakan Serati Banten, khususnya DKI mengadakan workshop pada hari ini dengan tema manusianya, spesialisasinya lagi adalah Banten Otonan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Maksudnya di sini mengadakan workshopnya itu bukan harus Bantennya itu harus sama. Banten Otonannya segini, tapi ini persepsi tentang Banten Otonan dan filosofi Banten Otonan tersebut gimana. Itu yang akan kami workshopkan pada hari ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ini, Bu, ajakan Ibu kepada teman-teman Serati Banten khususnya di DKI Jakarta seperti apa, Bu? Miring bersama-sama, kita bersinergi, guyup, saling asah-asuh, kita sosialisasikan upaya-upaya kita yang adiluhung, jangan sampai upaya yang sudah ada selama ini nanti sampai hilang, tidak diketahui oleh generasi muda kita. Jadi oleh karena itu, supaya upaya-karyanya yang ada sekarang yang bagus sekali ini jangan sampai hilang, mari kita belajar filosofinya, maknanya, kegunaannya, supaya kita bisa menjelaskan kepada generasi muda. Jadi generasi muda juga paham, mengerti, sehingga dia mau membuat. Tanpa dia memahami, tidak mungkin dia akan mau melanjutkan kebantenan untuk karyanya yang kita buat. Tapi begitu dia mengerti maknanya, filosofinya, pasti dengan senang hati, dengan sukarela anak-anak akan mau mengikutinya. Ya, jadi
Jadi walaupun jadi Santri Banten tetap akan terus belajar lagi ya Bu ya. Kita harus belajar lagi, makin banyak kita belajar, makin banyak kita yang Ya, nggak itu. tahu. Ya, Jadi oke. kita belajar terus. Ibu-ibu Serati juga wajib dan mulailah membaca buku-buku agama, tentu saja terutama mengenai buku karyanya. Sudah Ya. banyak buku, mungkin tidak bisa membaca yang dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskerta, tapi sudah banyak terjemahan-terjemahan yang ada sekarang baik di Bali maupun di Jakarta, mungkin di Indonesia. Oke, sip. Nama Santi Bu. Oke, semua Om Om Santi. Santi, Om.